Halo teman-teman, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Siska Sujoyo ya di IG Live saya Bisnis 3 Jam. Saya adalah Siska Sujoyo, perkenalkan saya founder dari Bisnis 3 Jam. Teman-teman, hari ini hari yang cerah, saya mau mengajak Anda semua ya, teman-teman semua untuk berbincang dengan Coach Tommy Syawira ya. Saya senang sekali mendapat kesempatan untuk mengikuti, untuk membawakan sesi ini, Bapak Ibu ya. Temanya adalah strategi Jitu ya, menjadi pemenang di tengah krisis saat ini. Oke, ini ada Coach Tommy-nya udah hadir. Saya undang dulu. Kita tunggu sebentar teman-teman ya. Coach Tommy-nya udah saya undang. Nah, oke. Halo Coach. Langsung Yo, kita. Halo, selamat sore. ya selamat sore, ya selamat sore, selamat sore. Sehat? Luar biasa. Biasa. Good. Thank you banget nih Coach mau bergabung dengan channel saya hari ini ya. Terima kasih sekali Yes. kita bisa berbincang-bincang supaya kita bisa juga mengempower teman-teman kita ini di tengah situasi seperti ini. Ya. Hari Oke, ini no worry. hari ini perbincangan kita mengenai strategi Jitu jadi pemenang ya. Jadi pemenang di tengah krisis yang kita tahu kita lagi di tengah-tengah krisis pusaran COVID ini, Coach. Jadi gimana supaya kita mau jadi pemenang? Kita nggak mau jadi orang yang kalah oleh keadaan seperti ini. Gitu, Coach. Oke, oke. Biasa kalau saya bilang semangat pagi buat semuanya ya. Selamat Oke, pagi, Coach. semangat pagi buat semuanya ya. Kalau saya ditanya begini, ya sebenarnya sih bisnis naik turun itu biasa ya. Kayak keadaan itu naik turun itu juga sesuatu yang menurut saya itu biasa ya. Mungkin yang kali ini memang magnitudenya besar sekali Ya, sehingga seluruh jadi dunia. dunia ya. Jadi kondisi tadi jadi berbeda sekali ya. Apa istilahnya itu magnitude-nya besar sehingga karena magnitude besar membuat kondisi-kondisi ekstrim itu kan bisa terjadi ya. Salah satu contohnya yang tadi ya, bagaimana kondisi sekarang kan nggak terlalu ya mau dibilang ya, tapi saya sih meyakini ya sesuatu ini pasti akan lewat lah. Pasti. Apa ini akan lewat gitu loh. Jadi maksud saya eh, sesuatu ini pasti ada momennya lah gitu loh. Oke. Berarti memang kita di dalam kehidupan kita pasti akan masuk ke dalam situasi-situasi seperti ini. Cuma karena ini Ya, magnitude-nya betul. besar, seluruh dunia, jadi Yes, berasa banget gitu ya. Tapi berasa pasti banget. juga badai akan berlalu gitu, Coach ya. Iya, betul, betul, betul. Jadi itu sebenarnya begini kan buat kita makin pintar ya. Ya, Buat betul. kita makin pintar ya, artinya makin kuat. Karena sesuatu, kalau otot kita kalau nggak dilatih pakai beban kan nggak mungkin akan, apa ya, nggak akan kuat lah. Kalau otot kita diadu dengan beban, jadi kuat. Jadi dengan tantangan begini, sebenarnya ya, ya balik lagi ya, tergantung fokus kita. Kalau kita lihat ini sesuatu yang buruk, dia jadi buruk. Kalau kita lihat Hmm, fokusnya sesuatu yang baik, akan ada sesuatu yang positif, dia akan jadi positif. Tapi kalau dia lihat ini sesuatu yang Oke, akan jadi negatif, ya dia akan jadi negatif. Gitu. oke. Ya, Artinya semua meskipun dalam balik keadaan, ya, meskipun dalam balik. sekarang keadaannya memang negatif ya, tapi Mm-mm. baik lagi kalau kita mau melihat ini sebagai satu angle yang ini bisa jadi sesuatu yang um, Positif. beginning ya, sesuatu yang lebih baik ya, well, Hmm. it's good gitu loh. Oke, artinya balik-balik ke mindset kita lagi ya, Coach ya. Iya, pola pikir kita lagi Pola pikir. ujung-ujungnya. Jadi kalau pola pikir kita lagi, ya Oke. balik lagi aja, karena kali ini aja gede aja dia. Hmm. Jadinya mungkin di tengah kondisi seperti ini kita harus memperbanyak asupan yang bisa membuat kita lebih positif gitu kali ya. Kita Yes, betul ngikut sekali. berita. Jadi jangan kebanyakan ngikut berita-berita negatif, tapi kita memasukkan pola pikir yang baru yang bisa membuat mindset kita menjadi lebih bagus gitu loh, Coach. Gitu ya. Yep, Oke, keren betul. banget, Coach. Nah, Coach ini kan seorang motivator Indonesia, sukses Coach Indonesia. Banyak sekali udah bantu orang-orang, Coach. Saya lihat di websitenya Coach, ini Coach pernah menjadi motivator Miss World di Cina tahun 2010. Itu gimana ceritanya, Coach? Menarik sekali itu Oke, kelihatannya. kalau saya atau saya sharing dikit ya tentang Boleh, saya ya. silakan. Uh, saya itu
memulai sebagai public speaker atau lebih dikenal sebagai motivator ya tahun 2003. Nah, kala itu saya core-nya ya adalah human excellence. Jadi atau bagaimana membuat manusia makin jadi luar biasa lah. Jadi istilahnya itu human excellence lah gitu loh ya. Nah, saya itu senang meriset bagaimana orang bisa jadi hebat. Nah, jadi saya sendiri tuh suka riset nih gimana orang jadi hebat tuh seperti apa prosesnya. Nah, saya memang mendalami ilmu ini ya. Nah, setelah itu juga saya senang membantu orang jadi juara. Ya, saya sama orang jadi juara. Ya, salah satunya tadi Anda sebut ya. Nah, selain itu juga sebenarnya saya sih meriset itu hasil riset itu mengatakan bahwa dari saya riset bahwa orang hebat itu punya sedikit tapi sedikit ini memberikan perbedaan yang besar. Jadi kata lainnya orang hebat itu punya human excellence-nya gitu loh. Nah, human excellence inilah yang saya riset dan kemudian saya bawakan di radio. Saya ngisi acara radio di Smart FM dulu ya, 10 tahun dari 2004 sampai 2014. Kemudian juga saya ngisi acara di Sindo TV atau sekarang namanya jadi iNews. Nah, topik yang saya bawakan semuanya berkisar tentang bagaimana orang bisa jadi hebat. Nah, itu bidang yang memang jadi bidang saya gitu loh. Oh, gitu. Nah, boleh cerita nggak, Coach? Human excellence itu kira-kira bisa digali dari apa? Oh, human excellence digali dari apa? Well, setiap orang kan punya kelebihannya ya. Jadi semua pasti saya gali dari kelebihan dia ya. Ternyata orang hebat itu melakukan sedikit aja, tapi sedikit ini memberikan perbedaan yang besar gitu loh. Jadi digali dari mana? Dari kemampuan dari hal-hal yang tidak biasa dia lakukan. Hal-hal yang dia biasa lakukan, tetapi bagi orang ini kayaknya something yang unusual ya, kayaknya hebat sekali gitu. Nah, itu termasuk kelebihan gitu loh. Oke, berarti balik-balik ke pribadi masing-masing. Iya. Oke, nah sekarang kita masuk ke ini nih, Coach. Bagaimana sih untuk menjadi pemenang di dalam kondisi seperti ini, Coach? Ada bisa nggak tolong dibagikan 3 hal terpenting nih? Apa yang bisa membuat kita di tengah-tengah kondisi seperti ini keluar sebagai pemenang? Satu ya, bagaimanapun pertama harus positive thinking. Artinya positive thinking itu artinya kita itu dalam berapa keadaan seperti hari ini harus mindsetnya harus positif. Kalau mindsetnya nggak positif, pasti akan lihatnya yang tadi itu. Jadi yang tadinya sesuatu bagus, tapi karena dia lihatnya jelek, jadi nggak bagus. Ya memang sih sekarang dia lihatnya juga nggak bagus sih sebenarnya sih. Tetapi baliknya kan pola pikir dia. Ya, saya sering katakan bahwa keadaan buruk itu belum tentu mengakibatkan ke depan akan selalu buruk ya. Memang kelihatan sekarang iya buruk, tetapi kalau kita lihat mau lebih jauh ya. Contohnya lah, Alibaba itu bisa bertumbuh, saya sering pakai contoh ini karena pas sekali, karena dia juga kenanya masalah SARS ya. Alibaba didirikan tahun 2000, kemudian 3 tahun kemudian, 2003 kena SARS di China, persis kayak kita. Kali ini orang nggak boleh keluar, nggak kemana-mana, nah itu akhirnya kena seperti itu. Tapi karena semua work from home atau social distancing segala, membuat akhirnya Alibaba tidak punya pilihan. Harus berkreasi atau inovasi, yaitu dia temukan bahwa ternyata karena orang nggak bisa keluar, maka online akan jadi solusi yang sangat tepat. Akhirnya tahun 2004 atau 2005, akhirnya dia mengembangkan Taobao. Taobao itu kayak Tokopedia lah gitu ya. Tokopedia ini akhirnya Taobao ini jadi membuat Alibaba sebesar hari ini. Jadi sekarang kalau lihat e-commerce di China, ya pemain besarnya Alibaba. Ya ada JD.com segala ya. Di kita kan JD.ID namanya. Tapi itu size tadi kecil bagi dia karena Alibaba jauh lebih besar. Taobao tadi jauh lebih besar. Artinya dia juga. Jadi ya maksud saya adalah dalam beberapa kondisi-kondisi seperti ini, ya kita lihat sekarang buruk. Tapi kalau kita nanti belakangan lewat seperti ini, kondisinya akan lebih baik kok. Nah, tapi ini baik lagi, semua tergantung. Kita akan lihatnya lebih baik atau lebih buruk. Pada kenyataannya memang ini keadaannya buruk ya, tapi balik lagi, ini yang namanya visi. Ya, orang yang punya visi, dia tidak lihatnya sekarang, dia lihatnya nanti ke depan itu seperti apa. Ya, sama kayak saya beli sebuah petak tanah. Harapan saya pasti kan berkembang akan tumbuh ke depannya. Nah, kemudian saya beli petak tanah ini,
ya pastilah pemikiran saya, keinginan saya satu saat dia akan growing. Oke. Dan ya memang sih dia tidak langsung growing ya. Ya, Setelah berapa tahun kemudian dia dia baru bertumbuh, growing. nilai tanahnya bertumbuh, Naik. akhirnya saya naik. Jadi nggak ada Oke. bedanya juga dengan keadaan sekarang. Artinya sama Cuma aja bedanya ya. beli tanah kan saya tidak diapa-apain ya. Mungkin sekarang Ah, ada beban jadi tambah segala. But it's okay. Artinya kalau orang punya visi, baiklah. Sekarang beban jadi lebih sulit. Oke. Tidak ada oke. bedanya juga kalau dia punya sebuah usaha, dia punya visi yang jauh. Mm, Awal-awal tahun juga dia susah juga. Mungkin dia pinjam uang di bank, dia mikir gimana mm, bayar cicilannya, mm. terus dia kredit bank misalnya, kemudian dia kasih utang terus gimana nagihnya, itu kan tantangan-tantangan yang selalu ada. Iya, Ya iya, memang iya. sih, ini kan beda coach sekarang gini-gini. Well, kalau mau dibeda-bedain ya jadi beda, tapi kalau mau bilang sama ya jadi sama juga Jadi sama. akhirnya. Oke, coach menarik sekali. Coba kita lihat ya. Udah ada beberapa yang hadir di sini. Ada 20-an. Saya nggak bisa sebutin satu-satu ya. Oke, selamat sore semua teman-teman yang sudah hadir. Ya, jadi kita terus nih coach. Ini baru pertama, Yes, positive thinking. Nah, yang kedua apa coach? oke. Pertama kan kita positive thinking ya. Hmm, Oke. visi. Nah, yang kedua adalah bagaimana sekarang kita punya impian yang besar. Oke. Dare to dream big. Nah, itu penting itu. Saat-saat begini mesti dare to dream big. Artinya justru di mana orang lagi turun, kita harus naikkan semangat kita untuk berpikir yang besar gitu. Jadi istilahnya tadi dare to dream big. Dream Jadi big. saya harus berani nih berpikir sesuatu yang besar. Berani bermimpi yang besar. Dan ini Oke. terus terang nggak banyak orang berani bermimpi yang besar loh. Pada Oke. keadaan normal saja dia nggak berani. Ini. Apalagi keadaan yang nggak normal seperti hari ini. Lebih nggak berani lagi. Makanya orang hebat, orang sukses dunia kan jumlahnya nggak banyak. 5% saja, mungkin di bawah 5%. Karena nggak semua orang berani berpikir yang besar. Dia nggak sedikit, normal aja nggak berani. Apalagi sekarang. Nah, tapi kalau Anda tanya saya, oh iya harus berani pikir yang besar. At this moment, the right time gitu loh. Kita mau naik ke puncak, nyetir mobil harus digas, bukan diturun, malah turun kalau kita Malah turun. Diam tidak aja gas. kita turun. Iya, apalagi kita mundur kan, artinya tidak lakukan apa-apa atau makin back forward, wah langsung deh. Nah, jadi itu Dare to dream artinya big. dia to dream big. Karena itu yang akan memotivasi kita, karena ujung-ujungnya dream tadi buat kita semangat mau berjuang. Oke. Ya, sama seperti orang anak ibunya pengen anaknya sekolah, dia jualan, dia apapun ya. Dia jual warung kecil, apa-apa kan biar anak sekolah. Nah, kan dia punya impian. Oke. Sama juga lah seperti kita dulu sekolah kuliah ya. Sekolah dari TK sampai SMA, belajar ya tiap hari ya. Ditanyain apa tujuannya? Pokoknya dia punya impian lah, satu saat bisa dapat pekerjaan ya, Ya. dapat ini. Nah, kayak gitu-gitulah. Nah, itu kan impian. Nah, itu yang kedua impian ya. Oke, berarti yang pertama tadi positive thinking. Kita mesti mengubah mindset pikir kita, pola pikir kita supaya kita nggak makin terpuruk. Yang penting kita harus berpikir selalu positif ya coach ya. Yang kedua adalah Yes. dare to dream big. Inilah saatnya kita. Kita banyak waktu di rumah, kita mulai berpikir apa dream kita. Nah, sekarang masuk yang ketiga nih coach. Oke, 1, setelah 2, kita punya 3. impian, Kita punya impian. maka nextnya adalah harus massive action. Oke. Massive action. Jadi kalau kita nggak massive action, ya sama aja bohong ya. Saya udah punya impian yang besar, tapi saya tidak massive action. Artinya I don't know, saya nggak massive action saya, karena ya nggak mungkin bisa ya. Karena impiannya besar, berarti kan saya actionnya harus yang besar. Harus besar. Meaning, effort saya harus yang besar, because I am thinking about massive actions. Karena I want my dream to come true. Saya mau impian saya terjadi, boom, saya mau nggak mau harus massive actions. Nah, 3 hal itu aja kalau saat ini benar-benar lakukan, jadi itu. Okay. Yang sulit mungkin kedua tadi itu. Dream big ya. Berani, mungkin itu sulit ya. Okay. Ya. Dan itu dia nggak akan lakukan kalau mindsetnya nggak tepat. Kalau mindsetnya nggak bagus, dia nggak mungkin bisa berani berpikir yang besar. Oke. Dia aja udah anggap ini masalah kok. Gitu. Iya. Mana berani lagi, kenapa saya selalu contohkan masalah Jack Ma? Karena itu yang paling cocok, karena dia juga kena.
Oke. Wah, keren banget nih Coach. Artinya kan positive thinking, dare to dream big, and yang terakhir massive action. Tanpa massive action, dreamnya nggak bakal Nggak apa ya. kesampaian ya Coach ya. Itu Yes, dia. betul. Oke. Nah, Coach, biasanya nih kan untuk orang-orang awam yang baru mulai, oke lah dia mulai berpikir positif. Nah, berpikir positif itu kan harus dikasih masukan. Artinya dia bisa dapetin dari mana nih berpikir positif? Apakah dari sekelilingnya atau dia ikut acara seperti kita ini atau seperti apa, Coach? Oke, kalau saya sih sangat senang kalau orang itu mau baca buku ya. Buku ya. Karena Oke. saya terus terang kalau dari saya sebenarnya apa yang buat saya bisa tampil misalnya sebagai motivator lah di dalam profesi saya. Ya, Saya eh, yang men-trigger saya itu sebenarnya saya baca buku sebenarnya awal-awalnya itu. dari buku. Jadi Oke. tahun 99 apa 98 saya lupa lah pokoknya deh. Nah, itu pertama kali tuh saya baca buku tuh. Ya, saya masih ingat tuh. Saya baca bukunya Robert Kiyosaki kala itu. Kan Oke. topnya bukunya kan Rich Dad Poor Dad ya. Richard Pur. Tapi saya sebenarnya bacanya itu kalau saya nggak salah ingat tahunnya saya lupa mungkin 99 ini. Cash Flow Quadrant sebenarnya saya baca pertama kali itu. Oh, Dan itu yang membuat saya akhirnya terbuka. Saya kan jadi motivator tahun 2003 ya. Dan yang oke. membuat saya terbuka itu adalah ketika saya baca buku Cash Flow Game itu, Cash Flow Quadrant itu. Kalau saya ingat pokoknya tahunnya I think the late tahun late last century lah, abad lalu lah. Abad lalu jadi ya kan Beda abad ya. beda abad ya. Iya, beda abad. The late abad 20 kan kita sudah masuk abad 21 ya. Oke. Iya. So saya baca buku itu dan setelah trigger me seperti itu saya jadinya semangat luar biasa. Nah, sejak itu saya hobi baca buku dan juga saya sampai sekarang buku juga tetap masih baca ya. Sampai sekarang itu saya itu senang sekali itu dengan news Oke. tentang dunia, ekonomi saya dengerin karena politik sedikit saya ikutin ya. Tentang COVID-19 ini saya ngikutin banget. Jadi kalau orang bilang ini saya karena nggak terlalu percaya karena saya tahu data mereka itu salah gitu loh. Jadi saya baca waktu Wuhan ini pertama kali kena, saya sih udah tahu bahwa sudah tahu bahwa ada virus ini. Tapi nggak nyangka bisa sebesar ini magnitude-nya. Jadi ketika dulu bulan lalu, wah heboh ini saya jujur ya, saya malah bukan berarti menyombongkan ya. Jadi saya malah bilang sama temen, lu jangan hoax lah, ini mah nggak benar. Lu copy paste doang, ini nggak masuk akal. Orang takut. You know what? When you are scared, saya bilang, kalau you dapat informasi yang tidak tepat, itu buat you jadi takut. Ketika takut, membuat Anda jadi stres. Ketika stres, what happened to you? When you are stressed, what happened? Antibody Anda jadi lemah. Ketika antibody kamu lemah, padahal di saat ini kita butuh antibody yang kuat. Selama belum ada vaksin, maka virus ini ya akan terus merajalela. Ya paling kena. Nah, kalau kita antibody tidak kuat, ya nggak bisa. Dan ditanyakan sampai hari ini China merilis bahwa tingkat kematian itu mortality rate-nya 2%, 2 or 3%. Oke. Tapi ada yang negatif. Lah buktinya Italia kena 150 ribu orang. Meninggal hampir sekitar 20 ribuan. Berarti 10% ke atas dong. Ya betul. Benar itu saya tahu. Amerika, benar. Ingat, China hari ini berhasil lewat pandemi ini. Ingat nggak? Apa yang dia bangun tanggal 26 Januari? 23 Januari Wuhan di lockdown. Maka 26 Januari dibangun rumah sakit dalam waktu 10 hari bisa menampung 1.000 orang. Di situ China udah beritahu dunia, ini cara penyelesaiannya karena mortality rate-nya 2%, maka penyebabnya virus, maka the only way yang bisa menyembuhkan adalah apa? Antibody. Kan nggak ada vaksin, belum ada vaksin. Iya. Jadi antibody ini dia bisa sembuh dengan catatan satu. Dia dapat perawatan,
di rumah sakit ada dokternya, ada peralatan ventilator segala bagus, dia terselamatkan kan cuma 2%. Ya. Orang komplain lagi, oh buktinya banyak mati. Yang mati itu karena memang sudah punya underlying disease, seperti udah pernah diabetes, ada pneumonia, paru-paru. Ya itu akan lebih devastating, akan lebih mengerikan karena pasti akan meninggal. Bukan pasti akan meninggal, kemungkinan besarnya iya karena daya tahan tubuhnya sudah tidak kuat, keserang virus yang relatif ganas, yang akan lewat lah gitu loh. Nah, kalau orang lihatnya ke sana, dia pasti akan benar nggak? Benar juga. Tapi saya memilih untuk tidak ke sana. Saya do research, this is only 2 to 3%. Kenapa? Selama orang ini fisiknya kuat, ya, kenapa yang banyak meninggal itu? Banyak orang tuanya. Ya, karena antibodinya kan udah lebih lemah. Untuk dia bertahan hidup saja, antibodinya udah pas-pasan. Kena tantangan begini, ya pasti sulit. Sulit kenapa? Karena rumah sakit tidak mampu mendukung. Karena yang sakit jumlahnya tiba-tiba membludak. Kan itu is very different. Why China bisa? Karena China selesaikan rumah sakitnya. Belum lagi orang China, Anda kita tahu kan, makan japola, makan obat herbal. Ini itu kan pasti dukung gitu loh. Pasti, ya kan? Orang China kan biasa kerja keras, ini. Jadi pada dasarnya, kenapa Eropa meninggalnya banyak? Saya ngikutin loh. Tahu nggak kenapa meninggal banyak? Rumah sakit tidak mendukung, orang sampai ditaruh di air segala, dibiarkan begini. Ini bukan penyakit ini memang mematikan, tetapi ingat, ini adalah disebabkan oleh virus. Virus itu disembuhkan oleh siapa? Antibodi. Nah sekarang, orang kalau stres, antibodi lemah nggak? Lemah. Turun, iya. Turun. If you stress, maka hormon yang keluar adalah kortisol. Kortisol akan melemahkan antibodi Anda. Kita. Kortisol akan membuat tekanan kortisol akan membuat tekanan kita makin tinggi loh. Tapi ini panjang lebar saya jelasin. Tapi anyway, hormon ini akan menurunkan antibodi kita. Nah ketika itu disebar, jujur, saya mah nggak mau dengar. Bukan saya keras kepala. Udah tahu jumlah meninggal, oke, sekian. Nah kenapa Indonesia tinggi? Ya kita harus terima lah gitu. Kita belum punya sistem kesehatan yang canggih kan, bagus betul. Sekarang. Tapi kalau kita mau jujur lagi, hari ini kita fair, ya. Kita lihat Amerika hari ini berapa yang kena terinfeksi? 650.000, oke? 650.000. Yang meninggal sekarang 30 ribuan, oke? Dibandingkan dengan Indonesia, yang kena berapa? 6.300 hari ini. Ya, 6.300 hari ini penduduk Indonesia berapa? 270 juta. Oke. Penduduk Amerika berapa? 330 juta. 330 juta. Kenanya 650.000. Di China saja yang kena cuma 80.000. Yang meninggal kira-kira kalau saya nggak salah China meninggal berapa ya? 3.000 apa 6.000 gitu, saya lupa lah pokoknya rendah sekali gitu loh. Nah, kita lihat negara kita yang penduduknya sama dengan Amerika, mirip-mirip 80% penduduk Amerika. Kita 270 juta, dia 330 juta. Dia kenanya 650.000 loh. Kita sampai hari ini saya lihat tadi cuma 6.500 maksimal, 200 lah, ya. Oke. Berarti kita lebih jago dong bisa menghadapinya. Betul. Amerika bukannya lebih hebat, ya kan? Eropa, apalagi sama posisinya. Tapi saya nggak bilang ini, berarti kita mendewakan negara kita. Enggak sih, ini kan kenyataan aja. Ya kita berdoa ya, biar Amerika juga segera sembuh. Semua dunia ini nggak tahu. Kita berdoakan. Ini saya bawakan chart ini hanya untuk memaparkan ini loh kondisinya bahwa saya itu senang membaca. Saya riset sesuatu. Jadi nggak gampang percaya bagi saya. Logikanya masuk akal, oke, let's fight. Kalau memang itu really happening, yes, gitu loh. Kalau enggak, nah, tadi pun kemarin saya lihat 2 hari lalu Wuhan barusan menutup rumah sakit tadi 10 hari tadi, le apa namanya di daerah sana, ya, dia baru menutup loh. Jadi udah dipulangin karena udah nggak ada pasien lagi, ya. Oke. Kedua, yang sembuh di China itu udah 70 ribuan yang sembuh, yang kena 80 ribu, meninggal 6 ribu, 70 ribuan sembuh, ya. 3.000 diantara yang sembuh itu, 3.600, itu orang manula usia 80 ke atas. Oke.
Dan di antara 3.500 ada 100 atau 200 orang yang usianya centenarian, artinya 100 tahun ke atas. Oh ya? Oh yes, Wah, dipublish hebat. di TV-nya dia. 100 tahun ke atas, centenary namanya. Centenaris, berarti orang yang centenary itu Satu senturi. ya, century kan centurion orangnya. Nah, 100 people. What's the difference? Nah, right? Ini satu contoh. Jadi saya balik lagi ditanya. Jadi kalau orang bilang pasti dan negatif, kalau saya ngomong gini, jawabannya apa? Kita kan nggak tahu cara mengukurnya. Mengetahui rapid testnya kan kita nggak ada. Mungkin nanti akan nambah. Ya saya bilang, ya kita doakan jangan nambah lah. Iya. Kalaupun ya, kalau kita nggak pinter-pinter ngitung, barangkali saja, kali 2 deh. Oke, nggak 6.000 jadi 12.000 lah. Oke, nggak. Kalau mereka negatif, Indonesia kan nggak tahu cara ngitung, ya udahlah kali 2 lah. Saya bilang orang kasih positif lu mau negatif, ya kan sesuatu fakta jangan dibohongin. Ayo udah kali 2 deh. Daripada berdebat, kali 2 lah saya bilang. Ini bukan masalah kita pinter-pinteran cari angka, ini about positive mindset gitu. Ya. Tapi lihatnya selalu ke sana. Kali 2, ini kan bohong, bukan bohong. Kita kan nggak pinter cara ini. Ini si jokes ya. Ini jokes, oke? Ini jokes. Saya juga nggak tahu benar apa enggak. Itu saya dapat WA group Presiden Burundi, salah satu negara di Afrika. Burundi, Afrikan. Saya dapat WA-nya, lucu loh itu ya. Ditanya, wah hebat, satu-satunya negara yang tidak kena COVID-19. Oke. Betul. Kok bisa? Iya, karena terus jawab presidennya. Karena kami tidak punya alat tesnya. Jadi nggak ada yang tahu itu positif apa enggak. I don't know whether hoax apa enggak, but it's funny things. Iya. Ya, it's a funny things, oke? Terus ada Presiden Ghana lagi, ya. Kita terpaksa melockdown ekonomi Ghana. Kenapa? Saya punya kemampuan untuk menghidupkan kembali ekonomi yang udah mati. Tapi saya tidak punya kemampuan menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, lucu juga kan itu. Dia suruh lockdown, benar juga. Kami bisa menghidupkan ekonomi mati, kami bisa orang mati, kami bisa belum ada pengalaman menghidupin orang yang mati. Betul. Maka kami lockdown aja. Kalau itu benar, itu memang hoax. Itu not hoax, itu benar presidennya ngomong yang sama gitu loh. Oke. So, I'm not saying bahwa saya orangnya, berarti saya nggak fakta. Ya faktual, tapi kan kalau if you go for negative, wherever you want, what you focus, expand. Kalau you fokusnya negatif, ya dia negatif. Nah, saya balik lagi, dia tanya. Lu optimis saja, memang keadaan susah. Memang keadaan susah sekarang. Nanti ke depan ekonomi akan melambat. Tapi saya balik pertanyaan ke dia lagi. Oke, kalau kamu ngomong gitu, saya akan jawab balik lagi. Sekarang sudah tahu ekonomi, saya bukan mengklaim, saya meyakini ekonomi ke depan akan sulit, akan lambat. Oke? Nah, itu kamu tepat. Benar, memang tepat. Pertanyaan berikutnya, bukan itu yang permasalahan saya bukan itu. Permasalahan saya adalah saya tanya balik teman saya, lu mau pilih yang mana? You mau lihat dari sisi negatif apa positif? Nah, itu yang penting. Ya. Saya udah tahu bahwa keadaan ekonomi akan lebih sulit. But I punya apa? Tapi saya punya keputusan pilihan untuk memilih mana yang saya mau pilih yang membuat saya lebih termotivasi atau tidak termotivasi. Nah, ini kan baik lagi, ini kan masalah mindset. Nah. Mindset itu yang benar-benar harus kita jaga sebenarnya. Nah, inilah yang menjadi resep kita jadi juara tuh pemenang yang kayak begini ya. Saya yakin pasti ada beberapa yang tidak setuju dengan pandangan seperti ini. Memang kadang begini, ya memang saya bilang. Tapi saya memilih untuk tidak melihat di sisi yang melemahkan saya. Saya tetap stay healthy, tetap work from home, stay home. I'll do it. And I believe in it. But I have the power to choose. Mana yang serve me well, mana not serve me well. That's the fact. Berarti the power of choosing itu yang harus kita tambah terus gitu loh. I have the options bahwa I'm in control. Ya saya tahu lah, saya tetap jaga kesehatan. Olahraga. Cuci tangan. Kan ada juga
cerita lucu. Wah, waktu TK SD kita diajarkan teknologi nanti akan ke bulan. Pas umur 20 kuliah selesai, diajarin teknik cuci tangan mana yang tepat. Kan luar biasa. Padahal itu yang sekarang ini menyelamatkan hidup. Betul, benar. Itu para Avengers suruh tinggal di rumahnya udah selamatin hidup itu dia. Udah selamatin dunia itu. Dia yang Superman suruh tunggu di rumah udah beres itu. Tapi jangan. But Superman is dead, no. Superman is dead. Batman. Batman aja ya. Oke. Batman is dead. Ya, oke. Ya memang sih coach. Sekarang ini kita tinggal memilih apa yang harus kita masukkan ke otak kita. Ya, dengan begitu kan kita bisa action kita itu pasti akan mengikuti. Kalau kita berpikirnya positif, pasti action juga akan positif gitu coach ya. Of course. Jadi gini loh, justru saat ini kita perlu ya think of mind ya, positif, supaya emosi kita itu jadi jadi bagus gitu ya. When emotion kita jadi bagus, itu membuat orang jadi apa ya? Emotion jadi bagus, jadi hubungan dengan keluarganya jadi baik ya. Contoh kayak kita hari ini, kalau saya ditanya ya, dengan work from home seperti ini, ada positifnya, of course. Dengan kita bisa bergaul dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan anak, dengan pasangan. Ini sebenarnya membuat kita makin menaikkan hormon kita tuh, namanya oksitoksin kita. We become better person. Kita jadi orang yang loving person, ya. Yang tadinya nggak punya waktu dengan keluarga, jadi bisa punya waktu dengan keluarga. We become more human sebenarnya, betul nggak? More human. Kalau nggak biasa kita kerja dengan orang, kita nggak punya waktu, but this time we become very human, ya. Jadi kita lebih manusiawi, artinya lebih bisa bergaul dengan jadi hormon oksitoksin kita, dopamin kita jadi lebih bagus. Jadi manusia itu menurut saya ini timing yang bagus, ya. Jadi meskipun orang bilang, ini begini-gini, saya mah nggak komplain. Ya udah, kalau kondisi begini, it's okay. Saya habiskan dengan keluarga, dan saya yakin kita kerja sama orang nggak mungkin bisa, tapi kalian mau nggak mau kan ya. Jadi buat kita lebih baik nggak hubungan kita? Lebih baik. Emosi lebih baik nggak? Lebih baik gitu loh. Jadi kalau begini, ini menurut saya sesuatu yang memang istilahnya ya? Sesuatu yang suatu yang something yang giving us more complete in life gitu loh. Oke. Artinya kita punya dikasih kesempatan sebenarnya waktu sekarang ini kita bisa lebih akrab dengan keluarga, kita bisa lebih. Itu plus poinnya ya. Ya memang setiap masalah pasti ada plus poinnya, tinggal kita mesti lihat kita mau lihatnya dari sisi mana gitu kali coach ya. Ya, exactly. Jadi maksud saya kondisi-kondisi kayak begini buat teman-teman, jangan juga merasa ini berat banget gitu ya. Jadi gimana gitu, jangan ya. Something yang kita nikmati aja. Saya sih pikir kita harus dukunglah program pemerintah. Program pemerintah ya. Serius, ini memang saya paparkan ini kan logika begini-gini sederhana, tapi tetaplah waspada itu harus jadi nomor satu. Kita nggak bisa tuh namanya lakukan sesuatu tuh harus by logic kita bisa lakukan, tetapi still at the moment harus punya namanya istilah tadi ya, waspada itu harus. Ya, betul. So that's what we need ya. Jadi menurut saya itu penting sekali. Firstly we have to change the mindset. Ya, jadi semua balik-balik. Kalau mindsetnya bagus, ya. Hasilnya bagus, outputnya juga pasti bagus, coach. Emosi kita pasti jadi bagus. Kalau kita mindset jelek, emosi jadi nggak baik. Emosinya kemana-mana jadi, apalagi jujur nih, orang bilang stay at home lama-lama dia udah kesel juga. Banyak yang bilang begitu, coach. Iya kan, bisa nggak sabar juga dia. Artinya kalau dia udah kesel begini tuh susah loh gitu loh. Iya. Maksud saya loh, jadi you know what, kayak gini-gini itu kita perlulah. Saya sih menyampaikan teman-teman, saya tahu ini sudah sebulan loh. Sebulan, ini ya. Kita sama-sama berdoa ya, biar kalau tanya bagaimana ya kita bisa istilahnya tuh, kalau ditanya, saya sih ngomong lihat yang kejadian aja ya. Nah itu kan ke depan itu kan nanti
akan masuk new normal ya. Ini buat preparation buat teman-teman ya. Saya lihat di TV di Wuhan, mereka udah selesai sih. Mereka udah buka. Seminggu lalu udah mulai jualan segala macam. Tapi ini yang saya perhatikan, ini buat teman-teman ya. Ini akan masuk new normal, oke? Apa masuk new normal seperti ini ya? Kayak mereka itu makan masih distancing loh. Ya, dia kayak dia makan tuh masih distancing loh. Kayak misalnya mereka bikin sesuatu masih distancing. Jadi kalau ngantri masih pakai jarak. Nah, saya memikirkan buat teman-teman. Jadi jangan kaget. Nanti kalau akhirnya kita bisa selesaikan pun, tapi tetap one day itu akan ada perubahan yang life will never be the same again. Karena nanti pasti akan berubah. Ya. Nah, justru saya kasih seminar ini IG Live ini supaya kitanya lebih siap. Jadi jangan juga khawatir bahwa nanti gimana ya gitu. Janganlah gitu loh. Justru saat ini kalau saya pikir paling baik, ayo di rumah kita spend time dengan keluarga. Ya. Oke? Jangan komplain. No komplain. Betul. Terus sampai bangun hubungan baik dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, suami itu. Ya di kerja kita nggak mampu. Sekarang kita mampu. Kenapa? Nggak punya pilihan lagi. Nggak boleh keluar juga kan ya. Ya, mau nggak mau harus. But don't do this. Oke. Dan yang kedua, ingat kalau saya berpikir ke teman-teman, ayo selama work from home ini kita manfaatkan waktu ini ya. Karena jujur, ke depan ekonomi akan lebih sulit. Kalau kita tidak menyiapkan diri kita hari ini, kita akan susah loh. Ya. Jadi itu menurut saya contoh. Nanti makan aja. Ini contoh nih ya. Ini kan sebulan kalau orang nggak dagang. Ya. Restoran tutup. Ya tutup ya. Kan juga kelabakan juga kan ya. Para pengusaha juga harus mikirin bagaimana membayar biayanya ya. Betul. Mungkin sebulan dia masih bisa bayarin tentang pengeluaran itu masih bisa. Tapi kalau berkelangsungan dia masih mampu nggak? Belum mampu kan ya. Kalau saja dia mampu, bisa jadi perusahaan tadi akan jadi dua loh. Akan jadi dua sisi di sini. Satu, dia akan bisa melewatinya. Atau dua, dia nggak bisa melewatinya. Dan kalau dia bisa melewatinya, pasti dalam keadaannya berdarah-darah juga itu. Karena sebulan 2 bulan kan nggak ada penjualan. Dia terpaksa nombokin, dia tutup. Berarti ke depan, karena baru mulai kembali, orang baru mulai, berarti apa dikatakan begini? Nggak bisa lagi dong kita ya. Terpaksa nanti kan ada pengetatan uang semua kan. Nah, pasti dong kalau misalnya perusahaannya tadi tidak tutup, mungkin nggak gajinya dipotong. Bisa jadi. Bisa jadi, betul. Life will be tougher dong hari itu. Ya nggak? Tapi balik lagi, jangan mengatakan bahwa ini sesuatu yang, ya kalau kita lihat buruk, ya jadi buruk. But if we see it in a good way, then will become a good way. Gitu loh maksud saya. Jadi maksud saya, selama ini, ayo teman-teman, buat semuanya ya, kita harus siapin diri kita supaya ke depan itu akan lebih tough lah. Tapi tough, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Oke? Jangan. Ya yuk, kita sama-sama. Toh, ini bencana ini juga kan bukan kita pertama kali ya. Kita beda nggak dulu dengan Great Depression tahun 30-an. Terus Spanish Flu tahun 1917 ya. Beda. Karena dulu itu ada Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Jadi orang-orang itu nggak mungkin bisa fokus. Karena perang apa nih fokus? Kok ini kan kita tidak perang kan? Ini cuma tertutup perangnya lawan virus aja kan ya? Ya. Nah, jadi maksud saya ini masih ada plus poinnya gitu loh. Ya, kita banyak-banyak berdoa ya supaya keadaannya lebih semua perawat, dokter ya, volunteer ini supaya orang dikasih sehat ya, sama yang kuasa, Maha Kuasa dikasih kekuatan. Itu penting, kita perlu mereka ini gitu loh. Kan tadi kan bisa sembuh kalau ada perawatan, orang yang bisa bantu. Iya. Kita sama-sama doakan ya. Nah, itu penting. Betul sekali. Jadi kita teman-teman ya, kita sama-sama mendoakan para garda depan kita yang membantu kita nih sekarang ini. Iya. Tapi ada juga kalau kita bilang garda depan membantu menyembuhkan, ada juga garda depan bilang sebenarnya garda depan bukan mereka, kita lah. Kita lah. Kalau kitanya jaga kesehatan kan nggak sakit, dia nggak usah jaga kita ya. Justru kalau dia bilang garda depan, enggak juga. Justru lu yang jaga garda depan, lu sakit, gue yang emosi katanya. Gue yang pusing kalau jaga depan. Gawat nih gitu. Ini jangan sakit, lu sakit sini. Nah, kamu datang kalau flu biasa nggak apa-apa. Kalau COVID kita udah pusing. langsung pakai bukan APD lagi, astronot pakainya. Pakai baju astronot. Tungguin. Ya something ya, marilah kita. Kalau saya bilang kalau teman-teman memang tidak sangat
dianjurkan lah, stay at home lah. Ya, Gitu. kita ambil Ya memang bagian. kita take part lah. Memang kita tidak bisa menolong yang seperti ini, tapi at least kita memeringankan lah gitu loh. Ya, Memang betul, kita begini pun tetap kita punya resiko ya gitu loh. Ya karena kita sehat kita jadi pembawa gitu loh, Nah, jadi pembawa. Itu yang sebenarnya nggak baik. Nah disitulah yuk kita bangkitkan spirit ini untuk mau saling berbagi. Artinya saya melihat sesuatu ini jadi yuk sama-sama kita support gitu loh. Jangan kondisi yang susah cuma kita jadi buat tambah pekerjaan gitu. Ya apa sih susahnya kita tahan 2 minggu? Betul. Terus jawab, bukan 2 minggu lah, udah sebulan tahu, udah mau stres gue di sini nih. Nggak apa-apa lah. Masih bisa ditahan. Saya malah ada rumah sakit yang ada dokter bilang udah 2 bulan nggak pulang loh, udah sebulan. Nah kita yang bisa pulang ke rumah aja masih komplain. Iya. Dia sebulan lebih nggak berani komplain. Iya, betul. Mereka harus melakukan social distancing. Oke. Jadi mereka kan perawat kan di rumah kan, di rumah sakit kan dia nggak boleh pulang kan? Iya, betul. Iya, dia pulang juga anaknya juga takut. Dia juga berusaha tidak mau ketemu anaknya kan takut ketularan. Nah, marilah kita ciptakan rasa ini untuk berbagi gitu. Oke, Coach. Ya kira kayak gitulah. Jadi kita ambil titik temunya berapa poin ya. Saya sampaikan logiknya, emotion part, and then trackingnya gitu. Oke, saya ada pertanyaan dulu nih, Coach. Yes. Contoh action apa kira-kira? Karena kita actionnya contohnya apa kira-kira, ya Coach? Karena kita sekarang nggak bisa ketemu orang dan harus stay at home. Nah, actionnya harus ngapain gitu? Oke. Kalau bagi Anda di sales ya, actionnya ya. Yang di sales ya, apa yang lakukan sekarang kalau di sales ya? What do you do? Ya. Oke. Satu, kalau tadi sales, mulai kita kontak customer kita, bina hubungan, tanya mereka, kamu sehat apa enggak? Ya, kita doakan stay safe, stay healthy. Nah, ini kan sebuah proses kan. Karena siapa tahu dia stres juga dalam bisnisnya dia kan bisa jadi kan. Jangan hanya cari dia kalau mau cari apa penjualan saja, dia udah kesel lama-lama. Lu empati kayak apa kayak gitu. Masa nyarinya lu ada omset apa enggak? Kapan buka toko lu? Ya kan nggak enak dengernya ya. Ya kita tunjukkanlah apa empati kita ke dia. Bagaimana empati kita bisa sampaikan ke dia bahwa yuk kita sama-sama ya dalam melewati keadaan ini. Nah ini kan bina hubungan. Ya betul. Action tadi ya itu kan bener ya. Jadi itu actionnya atau yang actionnya bagi teman-teman mungkin berpikir, oh saya sekarang mau cari income sampingan kan bisa. Ya betul. Belajar dari mana? Belajar dari online, kita learning ya. Gitu. Oke, jadi meningkatkan skill kita juga bisa say hello dengan customer kita. Jadi itu yang bisa kita lakukanlah gitu ya. Bisa. Jadi jangan hanya cuman ini aja, jangan cuman komplain ya pas gitu ya. minta itu jangan gitu loh. Oke. Luar biasa. Di sini ada Pak Haryanto. Selamat sore Pak Haryanto Kandani, Bapak Indra. Selamat sore. Oke, ada pertanyaan lagi. Coba kita lihat. Ibu Citra agak pesimis mendengar berita yang semakin parah. Oke, itu jadi pilihan ya, Coach. Berita memang banyak. Saya bilang, Bu Citra jangan lihat parahnya lah. Lagi saya, kan tadi saya sampaikan ya, bahwa kondisi kali ini kan beda kita bukan dalam keadaan perang kok. Yang penting penambahannya jangan banyak lah. Dan memang kita 400 hari ini, kan dia akan ada peaknya. Setelah peak dia akan turun gitu loh. Ya. Dia akan peak kan. Nah, coba Anda lihat ya, satu hal ya di sini ya. Ya, perhatikan ya. Saya nggak tahu ini kebetulan apa tidak ya. Oke. Kalau tadi yang tadi saya sebutin tuh rata-rata kan di Eropa kan kenanya banyak ya. Tapi herannya di Asia Tenggara kenanya sedikit loh. Iya, nggak separah 5 ribuan. Ya. Saya nggak tahu. 5 ribuan. Apakah orang bilang panas berpengaruh? Mungkin juga iya loh. Mungkin juga. Asia Tenggara. Nah, apakah itu kita kesehatan lebih bagus seperti Eropa? Enggak juga. Cara memitigasi kita jauh lebih parah. Tapi kenapa mereka bisa kena banyak? Nah, dulu saya nggak tahu ini berapa. Saya bicara gini ya, anggap saja sebagai bahan untuk diskusi aja lah gitu ya. Saya juga nggak berani bilang bahwa itu saya benar ya, karena saya juga bukan dokter. Tapi kalau dilihat dari kondisi-kondisi yang ada, memang sedikit kan ya. Iya. Singapura berapa ribu ya, Thailand, Vietnam malah berapa puluh tapi nggak ada mati. Kecil. Gitu kayak gitu. Hong Kong. Nah, itu kan daerah-daerah yang memang panas kan. Betul.
Kalau Wuhan, Beijing beda. Kala itu kena Januari. Beijing Musim sama dingin. Januari itu musim dingin, winter. Ya, winter. Winter. Betul, betul. Kalau Eropa memang winter terus kan di Eropa kan. Nah, tapi kita kan agak panas. Tapi jangan cuma saya ngomong gitu jadi kita keluar rumah. Enggak juga jangan Iya. gitu loh ya. Ya saya belum pasti benar loh. Tapi kalau saya lihat saya analisa, masuk akal gitu loh. Ya. Apa kita lebih baik mengatasinya? Belum tentu sih. Terutama kesehatannya, terutama rumah sakit ya. Gitu. Ya. Tapi ya bukan berarti rumah sakit kita buruk, nggak juga. Rumah sakit kita juga bagus. Tapi kalau dibanding negara maju ya kita harus akui lah mereka lebih maju lah daripada kita. Belum tentu lebih baik, tapi lebih maju. Gitu. Oke, ya paling nggak kita mempunyai itu ada satu anugerah mungkin ya, karena kita bisa Iya. lebih kecil Iya. angka PDP-nya. Iya. Oke, ini ada Ya, PDP kan kita 10 ribuan kan, kalau nggak salah. PDP kan pasien dan pengawasan 10 ribuan ya. Ya. Ya udahlah, kalau tadi saya agak optimis, anggap saja lah kali 2 lah. Ya udah 15 ribuan kan. Nah, gitu loh. Ya, pertanyaan dari Pak Michael Limboto. Jadi langsung aja jualan produk apa nih? Nah, produk apa nih Coach yang bisa dijual di kondisi sekarang? Terus sebenarnya banyak ya Coach. Banyak lah, kalau produk mah Iya. banyak ya. Sekarang kayak tergantung ya, produk itu banyak ya. Jujur aja, apa juga kebutuhan orang kan sekarang orang butuh Banyak ya. ya. Banyak banget kebutuhan orang, Michael ya, Pak Michael ya. Thank you buat pertanyaannya. Banyak lah, artinya tergantung. Baik lagi kita belajar online ya, kita lihat Ya. mereka sebenarnya butuh apa nih gitu ya. Ya. Kalau enggak, search di Google aja apa produk yang sekarang lagi in. Nah, coba minimal dapat input dari Google. Dari Mbah Google dia jawabnya apa. A lot ya. Tapi kalau sekarang pasti orang jawabnya paling sederhana nih, jawabannya ini. Jual itu aja katanya. Jual masker. Ya. Peminatnya banyak. Ya, tapi saya kadang-kadang kalau ya orang jual masker ya harga tinggi itu saya terus terang saya nggak setuju loh. Saya pikir, aduh, saya sangat apa ya? Sangat anti loh kalau dijual begini loh. Bener loh, saya bilang itu nggak ada. Kalau gini ya, you jual kasih saya kacamata, oke? Ini kacamata saya misalnya, harga 1 juta misalnya lah, oke? Saya dibohongin, 5 juta, ya udah. Oke. Paling saya pakai, setelah gue pakai, sialan gue dibohongin. Tapi nggak akan bunuh saya loh. Oke. Tapi kalau jual masker, orang butuh, dimahalin, sampai mahal ratusan ribu, padahal modal cuma 20 ribuan saja, sampai ratusan ribu. Iya, betul. Terus terang saya bilang, itu ada hati apa enggak ya? Oh, yang mampu beli orang kaya, oke, orang kaya saya sih nggak masalah gitu loh. Yang nggak mampu itu loh. Dia mau makan aja susah, dia diwajibkan pakai masker, dia harus beli. Dan dengan betul dia setengah mati belinya loh. Kan saya sampai saya bilang, aduh ini orang sangat tidak punya apa, nggak punya hati loh kayak gini loh. Lu jual apapun, jual apalah, pengen kayak apa kayak saya ketipu beli mahal, saya nggak akan komplain. Ya udah paling gua ya bodoh aja, ya udah nggak akan bunuh saya juga kan. Ini kan orang butuh, akibat begini kan ini loh maksud saya tuh. Saya nggak suka ke saya, lu beli nggak usah lah, saya bilang gue pakai ini, gue sakit hati bener. Kenapa melakukannya? Padahal bukan dia juga nggak sadar, dia cuma reseller lagi kan, orang naikin. Ya, tapi saya akan bilang hukum ekonomi, iya betul. Kalau semua orang begini itu jadi jahat, betul nggak? Iya. Saya nggak tahu, orang boleh marah juga dengan saya. Oh, emang bola kita kan gini. Ya, kalau orang mau bisnis begini bisa, saya sih meyakini loh, di dunia itu berlaku hukum resiprokal loh. Apa tuh hukum resiprokal? Hukum timbal balik. Contoh hukum timbal balik apa? Kalau saya berikan bantuan pada si A, oke? Saya beri bantuan pada si A, oke? Nanti kemungkinan atau satu saat kalau saya butuh bantuan, saya akan dapat barangkali bukan dari si B. Saya yang butuh bantuan si A, saya kasih ke si A, oke? Bantuan, oke? Bisa jadi saya terima balik nanti bantuan bukan dari si A loh. Si B, si C, mungkin si Z. Oke. Berarti kan apa yang saya berikan, what you give, you will receive. Resiprokal. You berikan kebaikan, terimanya apa? Kebaikan. Dan kalau orang berikannya keburukan, terimanya apa? Keburukan. Oke. Pasti kan hukum itu balik gitu loh. You kasih, you pasti akan terima. Jadi saya sangat meyakini itu. Jadi kalau
dalam kejepit dipaksa harus menekan orang, one day orang ini ketika kejepit dia juga akan ditekan karena hukum itu akan balik. What you give, you will receive. Memang bukan pada orang itu, saya bantu orang ini A. Tapi satu saat ketika saya butuh bantuan, yang bantu saya bukan si A, mungkin si Z, mungkin si K. Kenapa saya bisa dapat bantuan tadi? Karena saya pernah membantu, karena ini tidak pernah hilang. What you give, you will receive. Ini hukum reciprocity, reciprocal. Oke. Dan itu juga berlaku bagi keburukan loh. Ini tentang kebaikan, keburukan juga berlaku. Jadi mau tanya, kenapa gue dapat kayak gini? Karena I don't know, maybe. Karena dunia itu when you give, ya. Karena I'm telling you about energy. Ini masih ada waktu nggak kita nih? masih ada 10 menit, Coach. Oh ya udah 5 menit aja ya. Oke. Energy, ya. Bagi yang bisa fisika, energi itu kalau hukum kekekalan energi. Energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Ya. Hanya bisa diapain? Dipindah wujudkan. Oke? Ya. Contoh. Berubah jadi apa? Suara. Dari energi gerak suara, ya kan? Nggak hilang kan? Oke. Lebih gampang lagi. Matahari berikan apa? Berikan energi kan sumber energi kan matahari salah satunya kan? Ya. Kasih ke apa tuh? Kasih ke pohon, daun, akhirnya memberikan menjadi buah, menjadi sayur, kita makan. Berikan nggak energi buat kita? Makan. Ya. Sama. Ini kan energi kan nggak hilang, berpindah tempat saja gitu loh. Nah, jadi maksud saya di sini, jadi maksud saya di sini adalah ini contoh bahwa hukum alam ini bekerja loh. Oke. Ya, hukum bekerja. So ini hukum reciprocal will be the same. Nah, saya suka sekali bahas tentang hukum energi karena ini is everything gitu. Ya. Nah, jadi thank you Pak Michael pertanyaannya. Jadi kalau tanya bagaimana kita bisa banyak sekali lah ya. Anda lihat orang butuhnya apa ya. Tapi saya yakin Pak Michael bukan tipe yang wah naikin harga pasti bukan. Just something yang orang kita peka lihat ini kayaknya orang butuh ini ya. Butuh ini. Nah, lihat bisa nggak kita dapat keuntungan dari sana? It's okay gitu loh. Sesuatu kan kita mulai dari kecil ya. Artinya sesuatu ini kasih ini, kita kasih ini. Oh, ini bagus nih, online juga banyak. Kayak gitu-gitu. Peluangnya selalu ada Pak Michael. Yang bisa dilakukan online sekarang ini. Banyak lah, banyak. Saya jujur nggak bisa sebutin banyak. Saking banyak saya juga bingung sebutinnya. Ya. Tapi banyak. Oke, Coach. Ini juga kita masih ada waktu, masih ada 7 menit. Halo, Coach. Ada pertanyaan dari Ibu Susi Susanti Lim. Bagaimana menurut pandangan Coach? Apakah saat ini menjadi saat yang tepat untuk investasi rumah? Karena sekarang banyak properti yang diskon. Ya, kalau kita punya uang, ya terus terang lah. Ini satu kondisi yang bagus lah gitu loh. Kondisi yang bagus lah. Kalau memang punya uang ya good. Kalau punya uang. Karena belinya pasti kan di bawah harga ya, gitu ya. Iya, di bawah harga. Cuma kalau ya tapi ini baik lagi lah. Kalau memang dia tanahnya memang dia mau lepas murah ya, memang peluang kita ya kita ambil lah. Tapi ya jangan neken banyak lah, kasihan lah orang lagi susah kan ditekan juga pusing ya. Tapi ini opportunity-nya dia juga butuh lah. Maksud saya ya memang ini peluang, tapi memang balik lagi ya. Kalau kita lihat sesuatu harus saya tekan harganya ya kasihan juga lah gitu loh. Tapi pasti akan lebih murah gitu. Pasti Anda bisa jawab, ya kalau saya nggak beli, dia juga orangnya akan beli. Ya mungkin juga, kan semua tergantung pilihan Anda. You wanna make it more, it's up to you, gitu loh. Kan bisa aja kan, buktinya kalau saya jual murah, dia nggak mau beli, saya nggak tega, dia orangnya jual neken dia. Ya bisa juga kan? Ya, tapi saya bilang enggak, kalau kamu nggak teken dia pasti jual ke kamu, karena untungnya lebih banyak. Ayo neken dia pasti jual ke kamu. Nah, betul, ya, tapi kan betul. Ini peluang. Ya, saya juga nggak bisa bilang itu salah gitu loh. Ya, oke lah. Itu kan tergantung you punya heart di sini lah. Iya. Jadi balik-balik lagi pribadi masing-masing ya Coach ya. Jadi balik ya, semua ke sana. Iya, balik lagi kalau ini kan kondisi ya. Ya memang. Kalau gitu ya kita ini ya. I don't know. Saya sih nggak terlalu mau yang kayak begini-gini gitu loh. Artinya ya. It's something. Ya udah tahu dia susah, masa buat tekan sih. Ya memang lebih murah. It's okay lah gitu loh. Toh, how to say that? Yeah, well, it's a long term. it's a universal law. Hukum alam ya, berlaku semua kayak gini masih berlaku. Betul. Okay. That's what I believe. Itu yang saya yakini.
Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Butier Handoko. Coach mau tanya, pasca pandemik, hal apa yang paling mengkhawatirkan dari segi finansial dan ekonomi? PHK. Oke. PHK ya. Ya, PHK, iya. Ini kan sebagian udah mulai, ya. Ya. PHK. Oh, yang kedua dikhawatirkan ya bisnis nggak operasi kan. Operasional bisnis kan berhenti. Nah, operasi bisnis berhenti kan gimana gajinya, ya. Let's say company-nya mampu nahan. Tapi nahan pun nanti dengan kondisi tertentu kan. Ya. Artinya nggak bisa sefoya-foya dulu lagi karena kondisi lagi sulit kan. Nah, itu kan sudah pasti kena itu kan. Pasti pertama PHK. Kedua bisnis operasionalnya stop. Ya. Tapi kita punya satu keberuntungan. Yaitu apa? Tidak dalam keadaan yang perang. Oke. Kalau perang kan semua hancur. Ya. Kita rebuild. Ini kan enggak. Cuma melanjutkan. Tapi saya satu lagi ya, sebelum penutup ya. Ya. Ada nanti yang akan berubah ya. Saran saya dalam sistem dalam company pun nanti ada yang berubah. Misalnya begini, ada yang memang saya harus pertahankan, saya pertahankan. Cara-cara yang nggak bisa pertahankan, ya mau nggak mau saya harus tinggalkan. Karena kan nggak bisa lagi, harus bisa beradaptasi. Seperti yang saya pernah buat di IG grup saya, di Instagram saya sampaikan bahwa ada orang mengatakan, masih ingat Charles Darwin, bahwa the species yang bisa survive bukanlah spesies yang paling kuat dan bukan yang paling pintar loh, tapi yang paling bisa beradaptasi. Nah, saat inilah kita harus beradaptasi, responsive to change. Some part di organisasi kita bisa terus berjalan, some mekanik, some teknologi, some mekanik dinamikanya nggak bisa. Kita harus ganti. Ganti. Artinya harus ada. Grow. Ya. Untuk grow itu kita harus adaptif. Ya. Karena Albert Einstein mengatakan bahwa we cannot solve the problem with the same level of thinking when the problem was created. Saya ulang ya. We cannot solve the problem with the same level of thinking when the problem was created. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah dengan tingkat pemikiran yang sama ketika masalah itu terjadi. So we have to raise up pemikiran kita supaya bisa ketahui, oh ini pemikiran itu. Supaya masalahnya jadi bisa kata selesai. Lainnya, yes, kita harus grow. We cannot solve the problem with the same level of thinking when the problem was created. So we have to grow, expand. Berarti kan kalau misalnya ini, kalau saya bisa simpulkan, berarti sekarang ini waktunya yang tepat untuk kita grow. Yes. Gitu ya. Karena human being ada dua grow. Ya. Karena manusia ada dua yang penting. Growth, satu lagi progress. Bertumbuh dan ada kemajuan. Growth and progress. Berarti kita harus fokuskan mindset kita untuk growth and progress. Supaya kita bisa keluar jadi pemenang di tengah ini, di tengah masalah seperti ini, masalah apapun sebenarnya, Coach ya. Kita harus fokus, grow, and progress. Because these two will pass. These two shall pass. Ini pun akan berlalu juga kok. Oke, Coach. Senang sekali nih. Ini waktu tinggal 1 menit. Terima kasih banget sama Coach. Thank you. Thank you. Thank you, Siska. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you buat semuanya. Teman-teman, thank you. Thank you buat pertanyaannya, Pak Michael, Pak siapa lagi tadi, Bu Susi, Bu Citra ya. Oke. Stay positive, stay healthy, stay safe. Awesome. Thank you, Coach. Bye. Bye semua.